Ya. Jadi kunjungan nggak? Jadi, ayo. Mbak, saya jalan dulu ya. Pulang ya, Mbak? Ya. Pak, saat ini CU Lestari tampak intent menemani anggota. Sebetulnya apa yang mendasari hingga ada layanan integratif seperti saat ini? Begini Mbak, saya merasa perjalanan 23 tahun CU Lestari ini ada hal yang perlu kita refleksikan. Mengapa? Karena 23 tahun yang lalu CU Lestari banyak melakukan pemberdayaan dan pendampingan kepada keluarga-keluarga anggota. Namun sekarang saya melihat bahwa layanannya justru kuat pada layanan keuangan, sehingga esensi gerakan CU sebagai pemberdayaan keluarga anggota itu justru hilang. Ini memunculkan gap yang luar biasa, Mbak. Tadi Pak Haji mengatakan adanya gap antar cita-cita dan fakta yang terjadi. Bisa dijelaskan Pak? Lebih detail maksudnya seperti apa? Kalau kita lihat perkembangan lembaga sampai dengan saat ini, Mbak, kita tetap mengalami pertumbuhan. Bahkan di tengah kondisi pandemi semacam ini pun, kita masih tetap bertumbuh. Tetapi, apakah pertumbuhan lembaga ini berkorelasi positif terhadap kehidupan keluarga anggota? Itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Menurut Mbak Rizka bagaimana? Ya relatif Pak. Baik, kita lanjutkan di dalam aja. Ya. Monggo bener. Oke, matur nuwun Mas. Matur nuwun. Matur nuwun, Mbak. Iya. Menyambung pertanyaan yang tadi Pak terkait pengukuran kondisi tersebut, tentunya harus menggunakan parameter ya Pak. Betul, Mbak. Kondisi kehidupan yang di tengah kondisi krisis semacam ini, apalagi disrupsi yang diawali dengan perkembangan teknologi, ini membawa kesenjangan kehidupan yang semakin lebar. Ditambah kondisi COVID, perang Rusia Ukraina, ini membawa dampak yang sangat luar biasa bagi masyarakat luas dan terlebih juga bagi anggota. Disinilah spirit CU itu sangat dibutuhkan. Maka kehadiran kepada anggota terlibat lebih dalam kepada kehidupan keluarga anggota itu menjadi penting. Kita harapkan supaya keluarga-keluarga ini mampu melalui krisis ini, sehingga kita bisa mendorong pencapaian keluarga untuk mencapai kehidupan menjadi lebih baik. Baik Pak, jika Pak Haji menggunakan krisis di beberapa waktu terakhir, apakah Pak Haji juga menggunakan hal-hal reflektif di awal pendirian? Kehadiran CU Lestari ini merupakan hasil refleksi perjalanan hidup keluarga. CU sebagai sebuah gerakan pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan penyadaran itu harus mampu meningkatkan kualitas hidup keluarga. Nah, proses untuk memahami kesulitan-kesulitan keluarga itu yang diharapkan kita harus hadir untuk bisa memastikan apakah keluarga-keluarga itu mempunyai permasalahan-permasalahan yang dihadapi maupun harapan-harapan yang akan diwujudkan. Sebagai contoh, apakah setiap keluarga itu mempunyai perencanaan keluarga, bagaimana pengelolaan keuangannya, sampai pada bagaimana rencana peningkatan income. Ini yang menjadi concern CU Lestari sebetulnya, Pak. Lalu terkait anggota, bagaimana kondisi anggota saat ini setelah mendapat gempuran krisis, Pak? Dengan melihat kondisi anggota saat ini,
Justru CU Lestari itu dituntut untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka menambahkan layanan yang dibutuhkan oleh anggota, supaya harapan dan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anggota ini mampu diakomodasi oleh CU, sehingga CU bisa menghantar perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Konkret bentuk layanan yang tajam itu seperti apa, Pak? Begini Mbak, ada dua hal strategi yang kita pilih sebagai bentuk strategi layanan terkini. Yang pertama, itu adalah layanan integrasi. Layanan yang akan kita berikan di mana menggabungkan keempat fungsi yang ada. Jadi fungsi intermediasi sosial, intermediasi keuangan, jasa-jasa pengembangan usaha maupun jasa sosial, itu kita gabungkan dalam satu bentuk layanan. Yang kedua, kita akan memperkuat melalui 4 pilar penopang hidup lebih baik. Kedua strategi ini yang kita harapkan akan semakin mendorong dan memantapkan pencapaian kehidupan keluarga menjadi lebih baik, Mbak. Layanan integratif seperti saat ini dibanding sebelumnya, apa yang menjadi kekhususan, Pak? Justru sekarang ini posisi CU itu semakin intens dan semakin fokus dalam rangka memberikan prioritas layanan kepada keluarga anggota. Misalnya, anggota membutuhkan perencanaan keluarga, yaitu harus kita bantu sampai pada manajemen keuangannya maupun rencana peningkatan income keluarganya. Baik, Pak. Kemudian 4 pilar itu apa saja, Pak? Dari hasil refleksi dan kajian CU Lestari, akhirnya ditetapkan pentingnya 4 pilar penopang hidup lebih baik. Yang pertama, perencanaan keluarga untuk memastikan cita-cita hidup lebih baik. Yang kedua, manajemen keuangan keluarga dan sekaligus manajemen aset keluarga. Yang ketiga, rencana peningkatan income keluarga. Nah, dari ketiga pilar tersebut, itu harus mampu kita biasakan menjadi budaya baru yang itu akan kita sebut sebagai budaya lestari. Nah, disinilah budaya lestari menjadi pilar yang keempat. Bagaimana implementasi dari strategi tersebut, Pak? Begini Mbak, sejak tahun 2021 sampai 2030, kita telah menetapkan slogan No One Left Behind. Atau kalau kita artikan secara sederhana, itu adalah tidak ada seorang pun yang akan kita tinggalkan. Nah maka, mulai tahun 2022 ini, kita telah mengambil 10% dari jumlah anggota, itu harus mampu kita dampingi secara integratif. Supaya pada akhir tahun 2030 itu, anggota sudah terdampingi dan semuanya berproses dalam mewujudkan kehidupan anggota menjadi lebih baik, Pak.